بنصائح دينية ورسائل الإيمانية والوصايا الإيمانية للإمام الإسلام قطب على إرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد أصولي وفروعهم أن الله تغشهم برحمة والمغفرة أن الله يعلي درجات بالجنة ويحفظنا وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام لا فضل لأحمر على أسود ولا لأعرابي على عجم إلا بتقوى الله. أنتم من آدم وآدم من تراب إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah panjang umur serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah serta inayah Allah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah rahmat dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita dan dosa jiran tetangga kita dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, juriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ulun mengucapkan minta ampun, minta ridha, minta halal lawan pian sabarataan apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. وقال عليه الصلاة والسلام لا فضل لأحمر على أسود ولا لعربي على عجمي إلا بتقوى الله.
antum min Adam wa Adam min turab. Telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada berkelebihan bagi yang merah atas yang hitam, dan tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam. Orang Ajam itu bukan orang Arab, kecuali orang itu dapat kelebihan, dapat nilai lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, nilai yang lebih mulia di sisi Allah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang paling afdal, tidak ada yang punya kelebihan, tidak ada yang mulia siapapun, warna apapun, manusia kayak apapun, orang Arabkah atau kada orang Arabkah, tidak ada mulia kecuali yang mulia orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bila orang itu bertakwa, paling takwa kepada Allah, maka orang itulah paling mulia, paling punya keagungan, punya kelebihan di sisi Allah. Kayak apapun orangnya, kayak apakah, orang manakah, bungasnya kayak apakah, amun kada takwa di sisi Allah, orang itu kadida nilainya, kadida kelebihannya di sisi Allah, kecuali orang itu walaupun inya jelek, kada baik, tapi inya takwa di sisi Allah, maka orang itulah orang-orang yang mana dekat, parak, punya nilai, punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian daripada Adam dan Adam daripada tanah. Nah, jadi kalau kita ini melihat hakikat asal kejadian daripada kita ini dari Nabi Adam. Kalau kita melihat nih, apa gerang asal mulanya kita ini dari mana? Kenapa dijelaskan di sini? Kenapa Al-Imam Habib Abdullah Haddad menjelaskan bagaimana asal usul kita? Saya kira kita ini kada termasuk daripada orang yang sombong. Kalau tahu kita asal diri kita, kada sombong kita. Apalagi kita ini kan asal diri kita itu daripada air sperma yang hina. Itu kan? Kalau kita lihat itu kan, artinya dari orang tua kita, mereka pulang dari orang tua mereka terus sampai kepada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Jadi peribahasanya, kalau tanah sakarung mana ada anunya ya Allah, kadada nilainya. Nah itu. Jadi kalau kita melihat asal kejadian kita ini, kita kada mau sombong, kada mau merasa hebat, kada mau merasa mulia, karena suatu apapun yang kita miliki itu adalah cuman pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya kah, hartanya kah, pangkat kah, tahta kah, harta kah, ini cuman pinjaman daripada Allah. Allah itu satu mata aja kalau hendak mengambil, imah hartanya diambil, habis hartanya, atau hartanya masih ada, orang yang diambil.
Hartanya ada tapi orangnya yang meninggal. Nah ini artinya kalau bagi Allah itu gampang dan mudah untuk mengambil sesuatu nikmat yang memang nikmat itu adalah ampun Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kadang manusia itu paling mulia kecuali orang yang paling takwa sama Allah. Manusia yang paling takwa itu siapa yo? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling takwa itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat daripada diri-diri kita ini, apakah kita ini termasuk orang yang bujur-bujur takwa kepada Allah? Apa yang arti takwa itu apa garang? Arti takwa al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Itu arti takwa. Kira-kira kita ini apakah termasuk orang yang takwa? Ya kalau kadang-kadang kita ya kalau tagawi sesuatu yang dilarang Allah. Kadang-kadang kita ini kada terkerjakan sesuatu yang diperintahkan Allah. Berarti kita ini kada termasuk benar-benar bujur-bujur takwa kepada Allah. Maka tidaklah pantas kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam la yantahina aqwam anil fakhri bi abaihim. Sungguh berhenti mereka oleh kaum-kaum daripada berbangga dengan bapak-bapak mereka. Sungguh berhenti mereka kaum-kaum daripada berbangga-bangga dengan nenek moyang mereka, atau aula yakununna ahwana 'ala Allah ta'ala minal ja'lan, atau sungguh adalah mereka itu lebih mudah atas Allah Ta'ala daripada merendahkannya. Ayo, siapapun orangnya, nang katuju berbangga-bangga lawan nenek moyangnya, lawan kuitannya. Wih, kuitanku orang yang mulia misalkan, kaiku orang yang mulia. Nang katuju membanggakan lawan orang tua mereka, mereka katujunya membangga-banggakan. Dengan sebab katuju membangga-banggakan di situ timbul menjadi sombong. Jadi ujar Rasulullah, sungguh berhenti oleh kaum daripada berbangga daripada orang tua mereka, atau adalah mereka itu lebih mudah atas Allah daripada merendahkan mereka. Allah gampang hendak merendahkan orang tersebut. Kenapa? Inya ini katuju membanggakan. Dengan sebab membanggakan itu lalu sombong jadinya. Di hatinya itu sombong. Jadi Allah tuh gampang sekali hendak merendahkan orang tersebut. Allah gampang menghina orang tersebut. Gampang bagi Allah. Karena semua makhluk itu miliknya Allah. Ya Allah. Semua kejadian diatur oleh Allah. Jadi gampang aja Allah hendak menghinakan orang tersebut. Gampang Allah hendak merendahkan orang tersebut. Maka kata baginda, ayo berhenti sudah. Yang katuju membanggakan itu jauh usah lagi bersombong-sombong, jangan. Nah. Fal fadlu wal karamu bittaqwa la bin nasab. Maka kelebihan dan kemuliaan dengan sebab takwa,
tidak dengan sebab keturunan. Orang mulia itu dengan sebab takwa kepada Allah. Orang yang mulia itu karena sebab apa? Karena inya termasuk orang yang takutan lawan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu yang paling mulia, itu yang punya kelebihan, bukan dengan sebab keturunan. Jadi keturunan apapun kalau inya, misalkan orang itu punya orang tua yang baik, kuitannya baik, kayak ininya baik, datuknya baik, tapi inya kada menuruti, nah itu tidak mulia juga orang tersebut. Tidak punya kelebihan orang tersebut. Tidak bisa dikatakan orang itu mulia dengan sebab apa? Nenek moyangnya kada. Dengan sebab kada. Tapi orang yang mulia itu dengan sebab takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini jangan mender. Aku ini aja misalkan keturunan kadang bagusnya misalnya. Allah tidak melihat keturunannya. Orang tua. Tapi Allah melihat kepada siapa? Ketakwaannya. Anak siapapun orangnya, keturunan siapapun orangnya, dimanapun orangnya, kayak apapun orangnya, bila inya bujur-bujur takwa, makanya itu mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal bujur-bujur takwa aja dapat nilai kemuliaan di sisi Allah. Kama qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Seperti mana telah berfirman oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya paling mulia kalian di sisi Allah, paling bertakwa kalian. Siapa yang paling takwa itu yang paling mulia. Jadi ada tingkatannya lah. Takwa itu tingkatannya. Orang yang paling takwa baginda Rasulullah SAW. Ada lagi tingkatan yang paling di bawah pada Rasulullah, ada lagi di bawah itu. Jadi dipandang ketakwaannya itu, bukan dipandang hartanya, bukan dipandang ilmunya. Berapa banyak ilmunya misalnya, kalau nya kada takwa kepada Allah, kada mulia juga. Berapa banyak hartanya, tapi kalau kada takwa kepada Allah, kada mulia juga. Berapa banyak kebisaannya, tapi kalau kada takwa kepada Allah, kada mulia juga. Nah, jadi orang yang paling mulia itu orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annal insan kana min atqan nas wa a'lamahum wa a'badahum summa takabbara 'alan nas wa abtakhara 'alaihim la ahbatallahu taqwahu wa abtala ibadatahu. Na'udzubillah min dzalik. Kata Imam Habib Abdul Haddad, dan jikalau ujar Sidin, sesungguhnya nih manusia ini adalah yaitu paling takwa manusia. Ada manusia itu yang paling bertakwa. Pokoknya kada ada kecuali inya aja yang paling takwa. Dan paling alim mereka. Kada ada yang paling alim kecuali inya aja yang alim. Wa a'badahum, dan paling ahli ibadah mereka. Kemudian sombong inya. Paling takwa, paling alim, paling ahli ibadah. Setelah itu manusia tersebut sombong atas manusia dan berbangga-bangga ia atas mereka manusia, sungguh maruntuh oleh Allah akan ketakwaannya dan membatalkan ya Allah akan ibadahnya. Nah, asalnya takwa itu tadilah gara-gara sombong hancur takwanya itu.
yang asalnya orang itu ahli ibadah, siang ibadah, malam ibadah, tapi sombong, habis ibadahnya itu, tidak apa-apanya lagi. Jadi ngeri lah sifat sombong ini luar biasa. Sombong ini menghancurkan, menghilangkan daripada pahala ibadah kita. Sedikit aja gen sombongnya. Mudah-mudahan kita dijagakan Allah Subhanahu wa taala. فكيف بالجاهل المخلد الذي يتكبر على الناس بتقوى غيره وصلاح غيره من آبائه وأجداده. Maka bagaimana dengan orang yang jahil? Itu tadi kan yang di atas tadi dijelaskan orangnya alim. Alim orangnya. Ahli ibadah orangnya. Paling takwa manusia orangnya. Alimnya tapi sombong. Lalu bagaimana kata Ibnu Abdullah Haddad kalau orang itu jahil, kada alim, kadida ilmunya, yang inya bercampur al-mukhallid, yang bercampur yang ia sombong ia atas manusia dengan takwa selainnya dan kebaikan selainnya daripada nenek moyangnya, bapak-bapaknya dan kai-kainya. Artinya inya ini kalau kita secara akal logika itu, secara pikiran kita, orangnya alim, orangnya ahli ibadah, orangnya paling takwa, itu sesuai aja kan? Sesuai. Lalunya merasa hebat, merasa sombong itu wajar. Jika peribahasanya secara akal kita ya Allah. Nah, tapi dengan sebab nangka itu sombonginya, maka diruntuhkan Allah takwanya itu. Dihilangkan Allah ibadahnya, kadida lagi nilai ibadahnya, itu orang alim. Maka bagaimana kata Imam Haddad kalau orang itu jahil, bukan inya alim, inya kada alim, inya kada ahli ibadah, cuman sombongnya itu dengan sebab takwa orang lain, dengan sebab kebaikan orang lain, daripada abahnya yang baik atau kainya yang baik atau keluarganya yang baik, inya sombong. Apalagi nang kayak itu luar biasa siksaan. Bahal hadza ila dhahlun azimun wa hamkun fadhi'un. Maka adakah ini kecuali, maka kecuali orang ini jahil yang besar dan bodoh yang aneh, kata Sidin. Inya kadida bisa apa disombongakan. Ya kalau yang punya kemuliaan itu abahnya aja, yang punya kemuliaan itu kainya aja, yang berisi kemuliaan keluarganya aja. Kenapa yang disombongkannya? Ini kata Imam Haddad, orang ini adalah orang apa? Jahilnya itu nampak benar, bodohnya itu aneh orang kayak itu. Nah, orang yang ahli ibadah aja, orang yang alim aja sombong, hilang sudah ibadahnya. Apalagi nang kadida ampunnya. Wa innal khaira kullahu fit tawadhu' wal khusyu' wal khudhu' lillahi ta'ala. Dan sesungguhnya kebaikan itu sekalinya pada sifat tawadhu' dan khusyuk dan merendahkan diri bagi Allah Ta'ala. Jadi yang paling baik itu orangnya tawadhu', itu yang paling baik. Khusyuk, takut lawan Allah Ta'ala, khudhu' itu takut lawan Allah, itu yang paling baik sudah.
kadida merasa hebat, kadida merasa harat, kadida bisi ilmu. Makanya kata almarhum Guru Zuhdi, ujar Sidin, tuntutlah ilmu sampai bungul. Tuntutlah ilmu sampai bungul. Amun kita pikirkan nuntut ilmu sampai kada pintar apa? Nuntut ilmu ya kalau nuntut ilmu tapi jadi bungul. Maksud Sidin apa? Maksudnya tuntutlah ilmu sampai inya merasa kadede bisi ilmu. Walaupun nya dapat ilmu tapi merasa kadede bisi ilmu. Karena semua ilmu itu daripada Allah. Jadi mun orang kada paham tuntutlah ilmu sampai bungul itu berarti bungul belelawasan ngaran. Ya kalau artinya tuntutlah ilmu sampai inya merasa inya itu kadide bisi ilmu. Itu luar biasa. Wa innal khaira kullahu fi tawadu wal khusyu' wal khudhu lillahi ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa-siapa yang tawadhu, ia niscaya mengangkat akan dia oleh Allah. Orang yang merendahkan diri itu Allah yang mengangkat, bukan manusia. Allah. Kira-kira kita ini hakun diangkat Allah apa diangkat manusia? Sakampungan mengangkat, memuji, tapi Allah membenci. Atau sakampungan orang benci tapi Allah senang, ridha. Kira-kira hakun yang mana? Pasti hakun sudah. Walaupun orang sarik lawan kita, benci lawan kita, kada memuji lawan kita, tapi Allah yang ridha lawan kita, itu yang diambil. Daripada orang katuju lawan kita, memuji lawan kita, tapi Allah sarik lawan kita, kadida nilainya nanti untuk akhirat. Jadi orang yang merendahkan diri itu diangkat akan dia oleh Allah. Wa man takabbara wadahullah, dan orang-orang yang sombong direndahkan akan dia oleh Allah. Tapi kalau orang yang sombong, Allah yang merendahkan. Kada di dunia direndahkan Allah, di akhirat kena direndahkan Allah. Di akhirat paling hina di sisi Allah. Misalkan orang itu inya itu jah, misalnya kelihatannya sombong ya, tapi kada direndahkan Allah, dihinakan Allah di dunia. Bujur di dunia kada, tapi di akhirat kena. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah, jadi ujar Nabi, siapa-siapa sombong direndahkan akan dia oleh Allah. Wa inna hubbal khumul wal ikhtifa, sesungguhnya cinta khumul dan tersembunyi. Khumul itu ya sederhana, kada katuju masyhur khumul itu, namanya khumul. Banyak as-salafun shalihin mereka itu pakaiannya khumul. Khumul itu ya kayak apa biasa aja. Itu namanya khumul. Sesungguhnya cinta khumul dan orang yang katuju cinta khumul apa adanya, sederhana, dan inya juga menutup, artinya wa karahat syuhrah wa zuhur, dan tidak katuju masyhur dan nampak. Inya ini kada katuju masyhur, kada katuju nampak orang tahuan. Lamin akhlaqis salihil mukminin, sungguh daripada akhlak-akhlak orang yang salih yang beriman. Jadi kebanyakan orang-orang salih itu khumul, terus bersembunyi, kada katuju masyhur, kada katuju dinampakakan. Itu akhlak-akhlak daripada orang yang salih yang beriman.
Tapi ada juga kadang-kadang orang-orang soleh itu masyhur ya kalau. Itu bukan inya yang hendak masyhur, tapi Allah yang hendak memasyhurkannya. Sadang dah orang itu besimpan misalkan, tapi tetap aja orang tahuan. Itu bukan inya nang hendak, tapi Allah. Bersembunyi dah misalkan, tetap aja orang tahu. Ya kalau masyhur misalkan, nah itu Allah yang menghendaki. Waridha biduni minal majlis, dan senang dengan lebih rendah daripada majlis. Kalau di majlis K7 ya kadang-kadangnya di belakang aja duduk. Kadang-kadang di manakah? Kada mau gitu. Ini salah satunya orang-orang yang soleh itu. Akhlaknya daripada orang-orang soleh. Wa minal labas wa ta'am, dan daripada pakaian dan makanan, wasair amtiati dunya kadzalika aidan, dan sekalian mata benda dunia yang demikian itu pula. Fahris ayyuhal mu'min ala dzalika, maka hendaklah wahai orang beriman atas yang demikian itu. Artinya hendaklah kita beriman berakhlak seperti akhlak daripada orang-orang soleh yang K7 khumul, bersembunyi, kada hendak masyhur ya kalau. Tapi kalau ada orang masyhur itu Allah sebahagia apa yang memasyhurkan. Kalau Allah menghendaki ya kalau terserah Allah aja ya kalau. Tapi bagi kita hendaknya kita mudah-mudahan diberikan Allah daripada sifat tawadhu, sifat yang merendahkan diri, karena kita meyakini bahwanya segala nikmat yang diberikan kepada Allah itu cuman pinjaman, cuman amanah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan amanah yang diberikan Allah kepada kita, mudahan kita kawa untuk menjaganya, kawa untuk memeliharanya. Mudah-mudahan kita kada termasuk daripada orang-orang yang sombong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah.